Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah. Marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita, hidayah yang selalu Allah berikan dalam diri kita. Alhamdulillah kita masih dapat dengan mudah menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Dalam surat Al-Imran ayat 104 yang ini sudah menjadi mahfum bagi kita, apalagi aktivis-aktivis dakwah persyarikatan, dakwah organisasi, ini menjadi penyemangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Ayat ini menjadi landasan bagi Muhammadiyah, bagi NU, bagi Persis, dan organisasi dakwah lainnya. Karena ada orang Persis juga, Pak. Untuk berdakwah. Allah mengatakan wal takum minkum ummah, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yad'una ilal khair, yang mengajak orang kepada kebaikan, wa ya'muruna bil munkar, dan mencegah orang dari perbuatan mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah hendaklah ada dari sekalian, kata Ibnu Katsir, sejumlah orang yang bertugas untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lebih spesifik, Ibnu Katsir mengatakan hendaklah ada sejumlah orang yang bertugas untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyeru orang untuk berbuat kebaikan dan melarang orang perbuatan yang mungkar. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ini kata Ibnu Katsir. Ad-Duha mengatakan bahwa mereka itu adalah para sahabat yang terpilih. Jadi orang-orang yang melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para sahabat yang terpilih. Dan para mujahidin terpilih, para pejuang-pejuang agama Allah yang terpilih. Dan juga mereka adalah para ulama. Ini kata Ad-Duha. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah. Makna dari ayat ini adalah Allah memerintahkan hendaklah ada segolongan dari manusia ini, dari umat ini untuk melakukan dakwah.
dakwah yang mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari berbuat perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang buruk. Dan Allah menegaskan apabila ada orang yang melakukan ini, apakah itu perorangan, apakah itu per kelompok, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kenapa beruntung? Karena dakwah itu adalah proyek besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada proyek besar, Bapak Ibu rahimakumullah, berebut wong nak ngambilnya itu kadangan. Kalau di pemerintahan itu, kalau proyek besar, yang dipeci wong itu proyek besar itulah. Kenapa? Besar keuntungannya. Makin besar proyek itu, makin besar keuntungan yang didapatnya. Maka dakwah itu adalah proyek besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, untuk kaumnya, untuk manusia ini. Kenapa? Dakwah itu akan memberikan keuntungan yang besar bagi orang-orang yang melakukan dakwah itu. Karena dari dakwahnya itu, Rasulullah SAW mengatakan bahwa apabila ada orang yang dengan dakwahnya itu orang mendapatkan kebaikan, lalu dia melakukan kebaikan-kebaikan dengan dakwahnya itu, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagaimana mendapat unta merah, kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi unta merah itu untuk masa-masa dahulunya adalah prestise. Kalau sekarang ini kendaraan yang paling bagus lah. Yang paling bagus. Lalu orang melakukan itu. Dengan usahanya itu, dengan dakwahnya itu, orang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amal kebaikan dalam hidupnya. Maka dari setiap amalnya itu Rasul mengatakan orang itu akan mendapatkan bahagian pahala yang sama dari orang yang melakukan kebaikan itu. Subhanallah. Keuntungan yang berlipat-lipat. Walaupun yang berdakwah itu sudah tidak ada lagi di kehidupan ini. Tetapi dia akan mendapatkan terus bahagian pahala yang dilakukan oleh orang yang melakukan kebaikan itu. Subhanallah. Besar untungnya, Pak. Besar untungnya. Bukan untung yang ketika melakukan dakwah mendapatkan sesuatu, tidak itu saja. Tetapi keuntungan yang didapatkannya adalah keuntungan ketika seseorang melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal-amal yang di mata Allah itu adalah amal yang terbaik, maka dia akan mendapatkan bahagian pahala yang sama dari orang yang melakukan itu. Besar, Pak. Cuma terkadang kan ada orang yang enggan, ada orang yang masih berat untuk melakukan dakwah itu. Karena apa? Karena ukurannya adalah ukuran dunia semata. Berapa yang aku dapatkan dari dakwah itu? Kalau ngitung dari dakwah itu didapatkan, maka tidak akan sampai dakwah ini dalam kehidupan kita. Kalau hitungannya dunia, aku dakwah dapat apa? Tapi orang-orang dahulu yang dakwahnya adalah akan mendapatkan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan untuk mereka. Kehidupan yang baik. Dalam bahasa Muhammadiyah adalah masyarakat yang utama. Masya Allah. Ya Pak Haji. Masyarakat utama kan gitu. Masyarakat utama itu tidak bisa didapat begitu saja, datang begitu saja tanpa usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu. Apa? Dakwah. Dakwah bukan hanya sekedar dengan bagaimana dengan amal-amal usaha. Dan itu bahagian. Ya kan? Bahagian. Kalau amal usaha ada sekolah, ada rumah sakit, ada panti asuhan, itu adalah bagian dari dakwah. Tapi dakwah itu bagaimana, apa maknanya? Da'watun nas ilallah. Dakwah yang disampaikan kepada manusia
dan mengajak manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah itu mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada organisasi, bukan kepada partai, bukan agar orang itu tunduk dan patuh dan mengagungkan dan memuliakan kita. Tidak itu. Sebab ada dakwah hanya sebatas bagaimana agar orang masuk dalam organisasi kita. Tapi setelah masuk organisasi kita mau diapakan? Ada orang berdakwah bagaimana agar orang memuliakan mereka. Sehingga disampaikanlah berita-berita, cerita-cerita, karangan-karangan. Dengan karomah-karomah dan segala macamnya. Insya Allah. Berapa minggu terakhir ini agak sedikit geger juga ketika ada yang mempersoalkan tentang nasab. Tentang nasab tuh Pak Haji. Ada salah satu golongan itu yang memuliakan nasab dan menyatakan bahwa nasabnya bergantung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dakwah-dakwahnya bagaimana menyampaikan, mendogma orang, mendoktrin orang agar orang memuliakan mereka. Dan ketika disampaikan hasil investigasi, hasil ilmiah mengatakan mereka terputus dan tidak sampai dengan Rasulullah, mereka melakukan reaksi. Sampai mengatakan tes DNA saja. Tidak juga galak nih. Kenapa? Karena dakwah mengajak orang agar orang memuliakan mereka. Dan ketika yang apa ditujunya itu tidak tercapai, maka ada reaksi bagi mereka. Nauzubillah summa nauzubillah. Ketika dakwah kita mengajak orang kepada organisasi, maka masuklah orang kepada Muhammadiyah. Setelah di Muhammadiyah, lalu membesarkan nama Muhammadiyah. Apabila sesuatu itu dalam organisasi itu melakukan kesalahan, karena ujungnya adalah mengajak orang pada organisasi, ketika organisasi atau individu organisasi melakukan kesalahan, mereka diam. Dan berapa banyak? Bahkan kesalahan itu dilakukan dengan pembelaan-pembelaan dari orang-orang yang lain dalam organisasi itu. Dan ini sering kita temukan. Tapi kalau dakwatun nas ilallah, dakwah disampaikan kepada manusia agar mereka taat kepada Allah. Apabila di dalam sebuah organisasi itu ada melakukan kesalahan, maka akan tetap dilakukan pembinaan dan teguran-teguran. Bukan pembelaan. Kan begitu, Pak. Apabila dakwah mengajak orang kepada partai tertentu, apabila partai melakukan kesalahan, individu partai melakukan kesalahan, yang terjadi kan pembelaan. Dibelah dia dengan berbagai argumentasi dan alasan. Tapi kalau dakwanya kepada Allah, partai ada sebagai sarana saja. Maka ketika ada kesalahan, maka pelurusan kesalahan itu harus dilakukan. Kan begitu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, da'watun nas ilallah. Lalu bagaimana dalam surat An-Nahl ayat 125? Ud'u ila sabilik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati iya ahsan. Dakwah itu dilakukan dengan hikmah, dengan ilmu, dengan kebijaksanaan, wal mau'izah, dengan nasihat-nasihat, dengan nasihat-nasihat. Lalu apa? Dengan diskusi yang baik. Wajadilhum billati iya ahsan. Apabila ada perbedaan, apabila ada sesuatu yang berbeda dalam satu hal, maka ada diskusi yang dilakukan. Tapi diskusi yang beretika, yang ahsan kata Allah Subhanahu wa taala. Bil hikmah itu penting. Kenapa?
Karena kehidupan ini akan berbeda dari waktu ke waktu, maka ilmunya itu perlu semakin kita pahami. Dan bijaksana dalam berdakwah itu perlu, karena situasi kan berbeda. Kondisinya berbeda. Maka perlu ada hikmahnya itu. Bijaksana dalam dakwah. Mensikapi perbedaan itu sebuah keniscayaan. Karena kita tidak datang pada satu kelompok saja. Kan berbeda-beda. Di Minang beda carohnya. Di Madura beda carohnya. Di Wongcul beda pula carohnya. Caranya itu tetap akan mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai keberhasilan dakwah itu adalah ketika orang-orang mengingkari taghut. Mengingkari orang-orang mengingkari dari hal-hal yang menjauhkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah perbuatan, sebuah tindakan, sebuah kebijakan yang menjauhkan orang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan Islam. Dengan kemuliaan Islam. Ad-da'wah. Bapak Ibu, jemaah salat subuh rahimakumullah. Dakwah itu adalah nikmat Allah yang paling besar. Nikmat dari Allah yang paling besar. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa bagaimana Rasulullah menjanjikan, menyampaikan bahwa manfaat dakwah yang didapatkan oleh seseorang berdakwah itu secara pribadi akan kita dapatkan, secara bermasyarakat akan kita dapatkan. Ketika dakwah itu jalan, maka kebaikan dalam masyarakat akan terjadi. Itu yang masyarakat mulia itu, masyarakat utama itu. Ya, masyarakat utama itu. Hasan al-Banna mengatakan bahwa membagi tahapan-tahapan amal dakwah itu. Pertama adalah beliau mengatakan bahwa dakwah itu yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengislamkan diri kita. Mengislamkan diri kita. Lalu yang kedua mengatakan setelah Islamnya diri kita bagaimana mengislamkan keluarga. Lalu bagaimana juga mengislamkan bermasyarakat kita. Subhanallah. Kita terkadang ada dakwah, tapi dakwahnya kepada manusia, orang banyak, tapi melupakan bagaimana mendakwahkan keluarga kita. Keluarga kita. Insya Allah. Inilah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dakwah itu. Karena dari apa yang dilakukan bagi orang mendakwahkan itu, dia akan begitu banyak mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dakwah itu adalah amal yang terbaik kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Manoh lagi yang baik dari ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari orang-orang yang mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari perkataan-perkataan lisan-lisan yang mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengajak orang untuk berbuat baik kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisan-lisan, perkataan-perkataan yang mengajak orang tunduk kepada Allah, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mengajak orang untuk berbuat baik kata Allah. Dan dengan tegas mengatakan wa qul innani minal muslimin.
menyampaikan, menyatakan kepada orang-orang bahwa saya adalah seorang muslim. Inilah seorang muslim itu, menampakkan jati diri keislamannya. Inilah dakwah. Inilah amal yang terbaik kata Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ketika Allah memulai waman ahsan, mana lagi yang lebih baik? Artinya bahwa inilah yang baik itu. Yang baik itu. Mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru orang untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu mengajak orang pada amal-amal kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Ibnu Katsir mengatakan begini, bagaimana tentang dakwah itu sendiri. Kata Rasulullah SAW yang artinya adalah, demi Tuhan yang jiwaku ada dalam genggamannya, kata Rasulullah. Kalian benar-benar harus memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, kata Rasulullah. Bagaimana Rasul bersumpah, demi diriku yang ada dalam kekuasaan Allah dan genggaman Allah. Kalian harus memerintahkan orang untuk berbuat baik dan mencegah orang dari berbuat mungkar, kata Rasulullah. Atau hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada kalian siksa dari sisinya. Bagaimana ancaman Allah, ancaman Rasulullah? Jika kalian tidak melakukan ini, akan datang sebuah siksa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian benar-benar berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi doa kalian tidak diperkenankan oleh Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Bagaimana Rasulullah SAW menekankan agar setiap manusia itu untuk bisa mengajak orang kepada kebaikan, memerintah orang dari kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran. Dan kita hampir-hampir saja, kata Rasulullah, datang siksaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, iqab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masanya itu, ketika kalian menadahkan tangan, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi doa itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Bagaimana pentingnya dakwah itu? Makanya Rasul mengatakan, dakwah itu kan tahapan lainnya adalah, pertama dengan tangan. Maknanya adalah dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan dakwah itu bisa lebih efektif. Gitu. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Dan jika tidak mampu, maka dengan diam. Dan itulah selemah-lamanya iman, kata Rasulullah. Bahkan dia sampai dilanjutkan adalah, setelah itu tidak ada lagi yang lebih lemah imannya, kata Rasulullah. Ketika melihat kemungkaran, tidak mampu mencegahnya dengan kekuatan, dengan tangan, dengan kekuasaan. Lalu tidak juga bisa mampu melakukannya dengan lisan-lisan. Tidak mampu untuk menyampaikan hal-hal kebenaran dalam kehidupan ini. Lalu kemudian terlibat juga dalam itu, tidak mampu untuk nasihati, lalu ikut juga dalam keburukan itu. Tidak diam, ya. Tidak mampu dengan itu, kan diam saja, kata Rasulullah. Itulah selemah-lemah iman. Tapi yang terjebak dari itu, maka setelah keselamanya iman itu, tidak ada lagi yang lebih lemah imannya, kata Rasulullah, daripada hal itu. Daripada hal itu. Insyaallah. Tapi kan kita terkadang ada sebagian kita menafikan bagaimana pentingnya kekuasaan. Kekuasaan itu penting, Bapak Ibu rahimakumullah. Untuk apa? Bukan untuk kebanggaan. Untuk menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan itu untuk itu lebih efektif. Kita pernah melihat dan membaca, mendengar berita bagaimana ketika dulu di Jakarta ada tempat maksiat. Tempat maksiat. Namanya Alexis. Itu Masya Allah.
ya, kalangan atas. Ya. Demo dilakukan, para kiai sudah bicara kemana-mana, tapi tempat maksiat tetap jalan terus. Tapi ketika dengan kekuasaan, dengan sebuah tanda tangan, tidak perlu keluar-keluar, tidak perlu menjudge perkataan-perkataan kotor, tempat itu ditutup. Tempat itu ditutup. Itu pentingnya kekuasaan. Tapi sebagian kita mengatakan jangan. Agama tidak boleh masuk dalam kekuasaan. Tidak boleh masuk ke dalam politik. Ini kan penyesatan. Lalu bagaimana orang-orang akan bisa melakukan kebijakan-kebijakan terbaik untuk melindungi banyak orang lain ketika tidak bisa dalam aturan-aturan menetapkan aturan, tidak ada orang untuk dengan semangat dakwahnya. Dan banyak contoh yang lainnya. Bagaimana ketika seseorang berbicara bagaimana untuk bisa mensejahterakan masyarakat ini, tetapi hanya di mimbar. Hanya di mimbar. Kebijakan orang lain yang pegang. Maka kesejahteraan yang kita bicarakan, keadilan yang kita perjuangkan, itu menjadi tidaklah berarti. Kenapa? Kebijakan orang yang buat, orang yang pegang, orang yang ngaturnya. Tinggal lagi datang-datang orang menteri ini datang kepada penguasa, lalu minta dengan menundukkan kepalanya, dengan merendahkan dirinya. Dakwah tidak punya izah yang begini. Tidak punya kemuliaan. Bahkan ada orang yang merendahkan. Tunah. Ngomong sini, datang ke kami seperti ini. Kan begitu buruknya. Di sana pentingnya kekuasaan. Karena perintah Rasulullah adalah dengan tangan, dengan kekuasaan. Lebih efektif dakwah itu bisa dilakukan. Lebih efektif. Lebih bisa mengena. Kemaksiatan bisa dicegah. Memaksimalkan kebaikan itu bisa dilakukan. Kebaikan bisa maksimal dilakukan. Tidak usah kita nak keluar-keluar minta ini, bangunkan ini, buatkan itu segala macam. Tapi bisa kita lakukan dengan baik. Apabila dengan kekuasaan itu. Maka perlu juga kekuasaan itu. Keluar-keluar minta. Mandinju uang. Karena kita berharap. Tapi kalau kita memegang kekuasaan itu, ikut terlibat dalam kekuasaan itu, kita bisa ngaturnya. Kan begitu, Pak. Bapak Ibu rahimakumullah. Inilah dakwah itu. Lalu dakwah itu juga adalah menegakkan tugas para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Apabila kalian mencintai Allah, ikutilah aku, kata Rasulullah. Apa yang diikuti Rasulullah? Di antaranya adalah mengajak orang kepada kebaikan, membenahi kehidupan ini. Membenahi kehidupan ini. Dakwah. Kita inginkan masyarakat kita baik, tetapi kita tidak melakukan usaha untuk perbaikan-perbaikan itu, tidak melakukan dakwah-dakwah itu. Ya. Bisa dengan lisan kita, bisa dengan usaha kita, dengan kerja-kerja nyata kita, itulah dakwah. Bil lisan, bil hal, ya kan? Akan lebih bagus apabila ada kedua-duanya. Lisan jalan, perbuatan jalan. Jangan sampai lagi ngomong wae. Tapi tidak baca ngelakukannya. Tapi kalau bisa kita lakukan, jalan dua-dua. Itu akan lebih bagus. Ya. Bil hal, bil lisan. Karena inilah sunnah Rasulullah SAW. Ya, kalau kawan-kawan dari jemaat tabligh itu, Pak Haji, dakwahnya kan beda lagi kan. Ya. Tapi yang ngajak orang kepada kebaikan, sudah. Ngajak orang dari masjid, dari rumah ke rumah, yuk ke masjid. Ngetok pintu rumah wong, ndak tahu maghrib, ndak tahu isya, pokoknya siang dia mampu dan mau melakukan itu
Tidak ngecam-ngecam wong. Tidak. Datang dia ke rumah-rumah. Pak, ayo kita ke masjid, kita sholat di masjid. Masya Allah. Walaupun ditolak wong, diusir wong. Yang ini, yang kelompok ini gagal, yang akan datang lagi ke situ. Tapi mereka ikhlas, biarlah. Karena dakwah itu begitu kan. Tidak semua dakwah itu diterima oleh orang kadang dengan baik. Ya. Begitu dakwah itu. Tapi hasil dakwah itu kan begitu menyenangkan. Begitu menyenangkan. Tinggal lagi bagaimana menafsirkan tentang cara dakwah itu saja. Ya. Kita baca juga nyalahkan ini salah, itu kita benar, tidak. Masing-masing punya cara. Ya, masing-masing punya cara. Lalu menyampaikan bahwa kita paling benar itu tidak juga bagus. Ya. Tidak juga bagus. Ada orang yang mendapat hidayah dengan cara itu. Dan ada yang berubah dengan bagaimana dengan argumentasinya. Kita melihat Ustaz Adi Hidayat, bagaimana dengan cara dakwah Ustaz Adi Hidayat membuka cakrawala, membuka dengan keilmuannya. Banyak orang akhirnya mendapatkan hidayah dengan caranya itu. Kan begitu, Pak. Itulah dakwah. Bapak Ibu rahimakumullah. Orang yang dalam dakwah itu ada beberapa hal yang didapatkan dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia ridha dengan Allah dan Allah pun ridha dengan mereka. Dia mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Yang didapatkan dari orang-orang yang berdakwah itu. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan kita adalah bahagian-bahagian orang yang selalu mau melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Dakwah apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Dengan lisan kita, dengan nasihat-nasihat kita, lakukan itu. Dengan mengajak orang, dengan mempelopori sebuah kebaikan, itu juga dakwah. Ada yang bisa kita pelopori, menjadi pelopor-pelopor kebaikan dalam kehidupan ini. Lalu orang mencontoh dan mengikuti kita, itu juga dakwah. Jadi pelopor-pelopor kebaikan. Mudah-mudahan kita tergugah kembali, menjadi semangat dalam dakwah itu dengan berbagai keutamaannya itu. Karena dakwah ini adalah proyek Allah. Dan yang ikut dalam proyek itu adalah orang-orang pilihan. Orang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sembarangan. Bukan sembarangan. Dia mampu menyisihkan waktunya, menyisihkan bahagian dari kehidupannya agar orang-orang mendapatkan hidayah, agar kehidupan ini menjadi lebih baik dan dia juga mendapatkan bagaimana akhirnya yang terbaik untuk dirinya. Subhanallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas salah dan janggal, pada Allah mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.